Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Yang pertama yang akan kami bahas adalah perang sampit atau konflik sampit. Nah, di konflik sampit ini dilatar belakangi oleh Belanda. Belanda memiliki program pada 1930 untuk memindahkan masyarakat kecil dari Madura ke Sampit atau Kalimantan Tengah dari saat itu. Kemudian masyarakat kecil ini sudah tinggal cukup lama sehingga populasinya bertambah sampai 21% di Kalimantan Tengah yang dapat mendominasi perekonomian dan juga politiknya yang ada di sana. Kemudian hal ini memicu kecemburuan kepada masyarakat Dayak sehingga terjadilah perang sampit pada Februari 2001. Nah, teman-teman, peristiwa tersebut ini termasuk ke dalam etnosentrisme. Kenapa? Karena adanya tendensi-tendensi masyarakat asli Dayak yang menganggap budayanya ini lebih superior dibandingkan dengan Madura. Di sini, Dayak itu memiliki sentimen etnosentrisme yang tentunya mempersulit komunikasi kedua belah pihak dan akhirnya terjadilah perang sampit. Kota Yogyakarta diwarnai kibaran bendera OPM. Masa Soraki, Papua bukan Indonesia, memperingati 62 tahun kemerdekaan bangsa West Papua. Diduga Aliansi Mahasiswa Papua, AMP, memperingati dengan mengibarkan bendera bintang kejora milik Organisasi Papua Merdeka, OPM. Terlihat ratusan massa asal Papua berdemonstrasi dengan berjalan kaki sambil mengibarkan bendera bintang kejora. Peringatan aksi 62 tahun West Papua ini didemonstrasikan oleh United Liberation Movement for West Papua, ULMWP. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Eksekutif ULMWP, Manase Tabuni di Kota Jayapura, Papua, Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Pada video yang sudah kita tampilkan sebelumnya merupakan kerusuhan mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta. Kerusuhan ini bermula pada saat mahasiswa Papua yang menamai dirinya Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat atau bisa disebut dengan PRPPB yang membuat rangkaian acara pada 13 sampai 16 Juli 2016 dalam rangka mendukung United Liberation Movement for West Papua untuk bergabung di Melanesian Spearhead Group atau MSG. Ketika PRPPB ini berencana untuk melakukan aksi long march dengan rute asrama mahasiswa Papua, tetapi sebelum pukul 9 pagi saat long march dijadwalkan akan dimulai, personel kepolisian mengelilingi asrama mahasiswa Papua. Aparat dan masa mahasiswa saling mendorong satu sama lain sampai masuk ke dalam asrama sehingga akses keluar masuk asrama pun terputus. Beberapa mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta yang mendukung kemerdekaan atas Papua Barat mendapatkan perilaku yang tidak baik di mata masyarakat, seperti lontaran nama-nama hewan, kata-kata rasisme, melakukan kekerasan, sampai penangkapan beberapa mahasiswa oleh kepolisian. Menurut kami, dari konflik tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada perlakuan diskriminasi antara satu kelompok dengan yang lain. Adanya perlakuan masyarakat yang tidak mengenakan seperti menggunakan bahasa yang kurang pantas sehingga mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan trauma. Walaupun kasus tersebut sudah 7 tahun yang lalu, diskriminasi antar sara masih terjadi sampai sekarang. Solusi yang bisa diberikan adalah membuat hubungan yang baik dengan membuka komunikasi dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk didengar pendapat mereka. Maka dari itu, sudah sepatutnya mereka menghormati dan menghargai orang lain seperti suku, agama, ras, dan golongannya. Tidak hanya mereka saja, tetapi kita sebagai orang Indonesia yang baik juga harus menghormati dan menghargai orang lain. Ribuan massa yang sebelumnya melakukan long march di ruas Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi menggelar aksi demo di depan pintu gerbang kantor pemerintah Kota Bekasi. Aksi demo ini dilakukan untuk menolak pembangunan rumah ibadah yang ada di Bekasi Utara. Etnosentrisme dimaknai sebagai tendensi yang menganggap kebudayaan milik sendiri lebih superior daripada budaya lain. Konflik yang terjadi di Kota Bekasi tahun 2010 membuat warga setempat terganggu dengan keberadaan gereja seluas 250 meter persegi di wilayah mereka.
Seperti contoh pada video sebelumnya, kita mengetahui kenapa dapat disebut sebagai konsep etnosentrisme. Penolakan yang dilakukan warga setempat karena beberapa alasan. Pertama, karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas umat muslim dan banyak pembangunan ponpes. Kedua, pembangunan gereja tersebut dianggap menyakiti umat Islam. Maka adanya pembangunan gereja terbesar se-Asia ini sangat tidak efisien untuk wilayah yang bermayoritas muslim. Saat itu, pemerintah berjanji untuk menyediakan lokasi baru, tapi tidak merealisasikannya. Akhirnya jemaat kembali beribadah di lokasi semula, dan kini disegel untuk kedua kalinya. Sekitar bulan Juli 2010, para jemaat HKBP akhirnya mencoba mencari lokasi baru untuk melakukan peribadatan, namun tetap ditolak oleh warga setempat, sehingga warga meminta agar jemaat HKBP tidak lagi menggunakan lahan itu untuk beribadah, sebab keberadaannya dinilai mengganggu warga setempat.